Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau cara kita belajar di sekolah itu kadang-kadang ya gitu-gitu aja? Cuma duduk, dengerin, catat. Nah hari ini kita bakal ngebongkar sebuah metode yang bisa memutarbalikkan semua itu. Di mana siswa nggak lagi cuma jadi penyerap informasi, tapi justru jadi pencipta. Yuk kita kupas tuntas soal project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simpel. Coba deh ingat-ingat lagi waktu sekolah. Kita sering kan diajarin soal kejujuran, kerjasama, atau etika lewat ceramah guru di depan kelas. Pertanyaannya, nilai-nilai itu beneran meresep nggak sih cuma dengan cara didengerin? Ini bukan cuma soal nyari cara yang lebih baik, tapi soal kenapa cara lama itu sering banget nggak ngena. Nah, karena cara belajar pasif itu seringkali kurang nendang, dunia pendidikan sekarang lagi gencar-gencarnya cari alternatif. Tujuannya bukan cuma biar pelajaran jadi lebih seru ya, tapi gimana caranya supaya pengetahuan yang abstrak kayak nilai dan etika itu bisa benar-benar jadi bagian dari diri kita. Kita butuh metode yang bikin kita gerak, bukan cuma diam dengerin. Ini dia nih, akar masalahnya. Pembelajaran tradisional itu seringnya bikin kita jadi kayak kamus berjalan. Kita mungkin hafal definisi integritas, tapi belum tentu kita bakal bertindak dengan integritas waktu dihadapkan sama situasi beneran. Nah, pendekatan baru ini coba menjembatani gap antara sekedar tahu dan bener-bener ngelakuin. Dan salah satu solusi yang lagi naik daun banget itu namanya Project-Based Learning atau kita singkat aja PJBL. Kedengarannya mungkin simple ya, belajar lewat proyek. Tapi jangan salah, pendekatan ini secara fundamental mengubah total cara kita belajar dan mengajar di kelas. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, apa sih PJBL itu? Gini deh, bayangin aja, selama ini siswa itu kayak penonton di bioskop. Cuma duduk manis, nonton film yang diputerin. Nah, PJBL ini ngajak mereka buat jadi sutradara, penulis skenario, sekaligus aktor utamanya. Mereka belajar dengan cara menciptakan sesuatu yang nyata, dari masalah yang juga nyata di sekitar mereka. Terus, apa bedanya PJBL ini sama tugas kelompok biasa? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, masalah yang diangkat itu beneran ada, bukan soal karangan dari buku teks. Kedua, ini soal kolaborasi, kerja bareng, bukan kerja sendiri-sendiri. Ketiga, teknologi itu dipakai sebagai alat buat berkarya, bukan cuma buat bikin slide presentasi. Dan yang paling krusial, prosesnya, jatuh bangunnya, coba-coba dan gagalnya, itu dinilai sama pentingnya kayak hasil akhirnya. Oke, konsepnya kedengeran keren banget ya. Tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Apa ini cuma sekedar ya udah kalian bebas bikin apa aja? Tentu aja enggak, ada strukturnya. Yuk kita bedah tahapannya. Prosesnya itu sangat terstruktur loh. Semua berawal dari satu pertanyaan pemicu yang besar dan sengaja dibuat buat mancing rasa penasaran. Dari situ, kendali ada di tangan siswa. Merekalah yang bikin roadmap proyeknya. Guru tugasnya apa? Jadi pemandu, yang ngasih arahan pas mereka butuh. Dan puncaknya, tentu saja, presentasi. Di sini mereka nggak cuma pamer hasil, tapi juga cerita soal perjalanan mereka buat nyampe ke sana. Perubahan ini tuh kayak revolusi kecil di dalam kelas. Guru atau dosen bukan lagi pusat tata surya pengetahuan. Peran mereka geser jadi fasilitator. Dan mahasiswa, wah, mereka bertransformasi dari penerima pasif jadi arsitek buat pembelajaran mereka sendiri. Ini bukan lagi cuma soal belajar materi, tapi belajar gimana caranya belajar. Keren kan? Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang gimana praktiknya? Gimana PJBL ini diterapin ke mata pelajaran yang sering dianggap abstrak, kayak pendidikan agama misalnya? Kita bakal lihat contoh dari konteks pendidikan agama Islam di era digital. Di sini, kreativitas benar-benar nggak ada batasnya. Bayangin deh, mahasiswa nggak cuma disuruh nulis esai soal akhlak di media sosial, tapi mereka beneran bikin kampanye video yang bisa viral, atau mereka membangun modul belajar interaktif yang bisa dipakai ribuan orang lain. Produknya nyata, dan dampaknya pun bisa jadi sangat nyata. Dan lihat deh, betapa terukurnya proyek ini. Ada tema yang jelas, misalnya soal etika digital Islami, ada pilihan produk yang konkret, platformnya juga jelas mau di mana, dan yang paling penting, ada sistem penilaian yang transparan. Semuanya dinilai, dari proses berpikir, produknya, sampai refleksi akhirnya. Ini bukti kalau PJBL itu bukan terserah mau ngapain, tapi kemandirian yang punya arah. Oke, jadi siswa sibuk bikin proyek keren. Terus, apa tujuan akhirnya? Apa ini cuma cara baru yang lebih ribet buat dapat nilai? Jawabannya, jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia intinya. Proyek yang mereka hasilkan itu penting,
Tapi yang paling berharga itu adalah apa yang terjadi di dalam diri mereka selama prosesnya. Kita kan nggak bisa belajar soal tanggung jawab dari buku ya. Kita belajar dengan jadi orang yang bertanggung jawab atas sebuah proyek dari awal sampai akhir. Nilai-nilai itu dipraktekkan, bukan cuma dihafalkan. Itulah inti dari pembelajaran yang bermakna. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. PJBL itu mendalam karena belajarnya nggak cuma di permukaan, kontekstual karena nyambung banget sama dunia nyata. Dan yang paling penting, orientasinya itu ke kompetensi. Bukan cuma tahu, tapi bisa melakukan sesuatu dengan pengetahuan itu. Tujuannya bukan buat lulus ujian, tapi buat siap menghadapi kehidupan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana kalau sistem pendidikan kita itu geser fokusnya? Di mana kesuksesan itu bukan lagi diukur dari seberapa banyak yang kita hafal, tapi dari apa yang bisa kita ciptakan dari pengetahuan itu. Coba bayangin dampaknya buat generasi kita ke depan.